atau keluar anak-anak Kenzo atau atau video yang ada di Jepang, yang ada di Jepang. Dan dari situ banyak teman-teman yang mereka seluruhnya kepada saya. Sebenarnya saya bukan tiktoker terkenal yang seperti kami. Mungkin yang ada nama kayak seperti Neo Japan, ya seperti mungkin youtuber sama-sama. Iya. Ini ngomong mantap bu. Di ngomong sama Jeremy. Saya itu saya selalu. Di sisi itu tadi sebenarnya tadi udah dapat kesempatan. Banyak saya pikir dari berat banget pak. Ini saya grogi banget sih. Pas waktu grogi banget di sisi itu tadi. Maaf pak ya. Deadline yang dijadwalkan sama saya tadi. Kok beda mas jadwalnya seperti yang disampaikan yang tertera itu tadi. Pertama maaf agak feel. Dari situ agak nervous sedikit. Terus di belakang tadi udah banyak keluhan, waktunya mepet banget, padahal banyak banget keluhan yang mau disampaikan. Tapi kan nggak bisa tersampaikan di jadwal. Maaf banget sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Enggak. Saya senang mendengarkan omelan-omelan. Iya. Soalnya blue collar. Jadi pekerja, jadi mereka tenaga. Jadi untuk negosiasi ngomong Jepang kan karakternya begitu. Dari situ ngomongnya kalau kerja Pak, yang mau saya sampaikan itu ya. Keluhan-keluhannya yang ingin saya sampaikan itu mulai dari dalam sama luar negerinya Pak. Dua-duanya, bukan hanya di dalam, tapi bukan hanya di dalam, tapi juga di luar negerinya juga. Main dengar ya, bukan hanya di dalam, tapi di luar negerinya. Oke. Yang pertama nih Pak, ya istilahnya dari sebenarnya banyak banget udah saya schedule dari Jepang sampai jam 3 tadi malam. Sebenarnya udah sampai jam 2:30 nggak bisa tidur saya. Serius. Sama saya juga nyata. Nah, terus dari situ sebenarnya poin-poinnya sih banyak banget, cuman ini poin-poin yang benar-benar kayaknya penting banget yang perlu saya sampaikan gitu loh. Yang menurut mereka banyak terjadi keluhan di live saya itu tadi. Dan yang satu tentang kalau bisa tuh ya bagian BP2M itu menyaring LPK yang mereka itu sebelum memberangkatkan anak-anak PMI ke Jepang itu tadi ada sebagian LPK itu Pak ya yang tidak memberi penjelasan dulu di awal wawancara tentang gaji, tempat kerja di Jepang di bagian mana dan seperti apa kerjanya itu tadi nggak ada pemberitahuan apa-apa tiba-tiba telah tanda tangan kontrak dan sebenarnya mereka itu tidak tahu sama sekali kontraknya seperti apa dan mereka tidak bisa menolaknya. Jadi setelah sampai di Jepang, kebanyakan mereka ngeluh pengen pindah. Kalau udah pindah yang salah siapa Pak? Ya SK, LCK atau anak Kenzo-nya. Kan kita nggak tahu kan sebenarnya. Dan ada lagi nih Pak, masalah pendidikan bahasa Jepang di LPK yang terlalu singkat. Akhirnya sampai tempat kerja yang dengan keterbatasan tersebut menyebabkan mereka itu jadi susah kerjanya Pak. Dari segi bahasanya tadi. Maaf, saya orang konstruksi Pak ya, dengan stylenya bahasa yang berbeda. Ada yang namanya Nihongo Kyokasu, jadi Minnan Nihongo. Mereka itu belajar dari situ di LPK Pak. Tapi setelah terjun di bagian konstruksi, mereka itu tidak mengetahui bahasa-bahasa siswa yang istilah maaf kasar ini, istilahnya cok gitu. Seperti itu. Dan seperti kebudayaan lain itu nggak ada yang diajarkan di LPK kita di Pak. Terus paling tidak yang saya pengen itu mereka tuh masukkan kayak bahasa secara kebudayaan Jepang minimal 1 tahun lah sebelum berangkat ke Jepang dan memiliki sertifikat kemampuan paling enggak 3. Sebenarnya itu yang saya inginkan Pak. Biar mereka datang ke sini tuh jangan sama kayak saya yang dulu tuh Pak. Itu tujuan live saya sebenarnya Pak. Saya pengen berjuang dan ya alhamdulillah mereka membanggakan saya sebagai panutan. Mungkin saya bukan PMI, tapi saya datang ke sana langsung kerja dengan masuk hotel nih, aku buka aku pernah nikah sama orang Jepang. Selama ini aku nggak pernah bongkar di laptop karena ini masuk YouTube boleh nggak? Masuk YouTube 100 soalnya aku tuh nggak pernah membongkar. Aku dulu pernah nikah sama orang Jepang. Karena kenapa Pak? Mereka jadi down cara berpikirnya. Oh Mas Aski pintar bahasa Jepangnya, ternyata dia itu pernah nikah sama orang Jepang. Bukan kayak gitu konsepnya. Banyak juga dari senior saya pun yang lebih dari 30 tahun, 20 tahun tetap bahasanya lebih minim daripada saya. Banyak banget sebenarnya Pak. Jadi saya nggak mau berpikir mereka itu seperti itu. Mereka itu banyak tanya, Mas dulu gimana cara belajar bahasa Jepang? Setiap orang kan mempunyai style sendiri-sendiri. Kalau style saya suka ngobrol sama orang. Dari situ saya dapat wawasan lebih tinggi lagi.
Terus untuk Hudson-nya atau cara pengucapannya, saya suka main gitar sama nyanyi Pak. Jadi menirukan style mereka pembicaranya otomatis terbawa. Dan cara belajar saya dari tanggo dulu, kata per kata. Satu hari mengingat 3 kata. Kalau udah ingat, karena nggak mungkin satu hari pun bisa ingat, cari bahasa yang lain. Dari situ tadi lah sebenarnya. Nah, terus kadang ada saya nonton film JAV atau X video tentang misal film porno. Nah, tapi saya bukan dari karena film pornonya, tapi apa dengan kesalahan saya melihat film itu tadi bukan dalam istilah nya itu tadi yang saya lihat, tapi drama yang sebelumnya itu tadi Pak. Kan drama sebelum melakukan hubungan bahasa. Itu tadi ada yang namanya drama untuk pembahasan itu tadi gimana sebelum melakukan. Oh kamu kok cantik banget, gimana cara ngelain cewek? Banyak soalnya minta saran gimana sih cara dapetin cewek. Ada juga dari situ saya setelah itu. Akhirnya saya kalau misal pengen cewek Jepang tinggal lucu. Setelah dengan style seperti itu dulu saya Pak. Terus ada lagi ya. Ada juga tentang anak-anak yang dapat perlakuan kasar. Seperti yang saya sebutkan tadi Pak. Perlakuan kasar dalam arti karena kenapa? Mereka minim bahasa Pak. Minim bahasa. Udah di Setsume, ya. Setsume itu apa ya? Dikasih pengertian. Kamu kerjanya gini, tapi tidak paham. Hai wakarimashita, yang artinya iya saya mengerti padahal tidak paham Pak. Dari situ kan orang Jepang kan ira-ira emosi banget. Kamu ini kenapa sih? Tapi dengan pakai bahasa yang kasar banget, yang nggak ada yang nama Nihongo, Kyokasa atau Minano Nihongo. Dari situ main tangan. Itu udah budaya dan bukan mereka Pak. Karena mereka sebenarnya tidak dikasih tahu kerja di konstruksi, berani kerja di konstruksi, bagaimana caranya penanganan orang-orang senior yang kasar seperti itu. Itu yang saya selama ini banyak di luar mereka sama itu. Mas Asti kok keren ya pakai bahasa gembal gini. Saya juga perlu kena di pihak konstruksi juga soalnya, dan juga pernah merasakan seperti kalian. Makanya saya setiap kali live bukan pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Jepang, dan orang-orang yang masuk pun saya anjurkan untuk memakai bahasa Jepang. Karena kenapa? Kalau ngomong sama orang Jepang, mereka bilang alasannya saya malu Pak kalau salah. Nanti kalau salah nanti insecure seperti itu, nggak punya keberanian. Nah akhirnya dari situ kalau ya wes kalau ngomong sama orang otomatis bisa. Dari situ fine. You can live together with me, so please come. I will recruit you for my members, something like that. Akhirnya dari situ Pak. Akhirnya saya ngobrol dengan mereka. Paling nggak sedikit pun bisa membantu mereka cara belajarnya dari lab saya. Meskipun dia nggak masuk ke room saya pun, mereka paling nggak belajar dari apa yang mereka katakan. Dan itu juga membantu mental mereka juga. Oh padahal aku nggak bisa, tapi mereka bisa. Ada support juga dari Mas Aki. Jadi mentalnya mereka lebih kuat. Ada juga yang mentalnya nggak kuat sampai, ini ada lagi Pak, sampai yang bunuh diri. Ada yang sampai kasus bunuh diri. Pak, pernah dengar atau Pak? Saya nggak tahu. Tapi di Jepang terjadi bunuh diri. Iya. Dan ada lagi saya hampir sama yang permasalahan anak-anak ilegal. Anak-anak ilegal karena itu tadi minimnya bahasa, terjadi kekerasan. Pengen pindah kerja tapi pihak Kume nggak menegaskan. Dari situ tadi mereka kabur. Otomatis kabur, lari kan dari pekerjaan. Nah, siapa yang disalahkan Pak? Karena si PMI-nya ini apa pihak Kume yang nggak bertanggung jawab. Dari situ juga otomatis tuh kalau udah ilegal kita nggak punya asuransi atau apapun untuk misal kita mau sakit berobat, kita mau sakit mau berobat. Tadi sudah sampaikan dengan poin-poinnya cuma dikit. Di situ mereka nggak punya asuransi kesehatan. Kalau mereka sakit gimana Pak? Bisa nggak ke rumah sakit? Tidak bisa Pak. Kalau misalnya nggak bisa ke rumah sakit, ada yang pernah meninggal juga Pak. Itu di belakang tidak tahu. Sampai yang kemarin ada berita, itu saya dapat dari kabar juga dari Mbak ini tadi. Terus di situ tadi bukan dapat dana dari negara yang seharusnya untuk memulangkan mereka ke Indonesia sampai ke keluarganya. Mungkin karena mereka ilegal atau benar, aku juga nggak tahu ya Pak. Akhirnya orang-orang kita itu yang sama-sama ilegal atau yang mempunyai kontak dengan yang resmi itu tadi, kita membantu Pak sedikit, paling nggak 500 yen, 50 per orang pun bisa dikumpulkan, bisa jadi tiket pesawat Pak. Maaf Pak menyinggung, maaf banget. Selama ini data-data para pejuang divisa yang resmi punya, memang mereka itu ilegal. Kenapa nggak mau diturunkan untuk mereka Pak?
Kenapa nggak mau diturunkan untuk jenazah yang memulangkan jenazah cuma 1 orang itu doang, Pak? Harganya Kenapa? diturunkan apa? Anggaran. Anggaran, Pak. Anggaran untuk memulangkan Memulangkan. jenazah. Tadi kita jawab. Nanti di Nah, terus di sisi itu tadi ada lagi nih Pak, masalah pendidikan bahasa Jepang di mereka itu terlalu singkat. Akhirnya sampai tempat kerja yang terbatas tapi menjadikan kasus yang kita tadi sudah bahas. Dan sebenarnya visi misi kami ini tadi, kalau bisa badan BP2 ini tadi pengen didirikan di Jepang juga sebenarnya Pak, biar mereka itu langsung terjun langsung mengetahui gimana seluk-beluk Jepang. Nah, dari situ ada lagi usulan. Kalau misalnya tadi sudah saya sampaikan, Pak minta tolong karena keterbatasan bahasa ini nanti, tolong Pak berikan sensi yang benar-benar punya mutu yang berkualitas. Misalnya banyak loh Pak sekarang anak yang dari Jepang, misalnya mahasiswi pengen pembelajaran ke Indonesia, tuker dong Pak, gantian sama mahasiswi